Periode yang pertama adalah 45 sampai 50, terus 50 sampai 59, 59 66, 66 sampai 98 dan 98 sampai sekarang. Oke, kita bahas satu persatu nih. Yang pertama, periode yang pertama adalah periode 45 sampai 50. Coy semua, anak-anakku semuanya. Bapak mengingatkan bahwa kita pernah dijajah Belanda 3,5 abad, 350 tahun. Sama Jepang 3,5 tahun. Lahir batin kita habis. Ya. Kita sengsara lahir batin. Sampai sekarang pun sebenarnya benih-benih penjajahan itu masih kita rasakan. Ya. Contoh. Mungkin kalian baru tahu ya. Mungkin setiap 17 Agustus 1945 kita selalu merayakan yang namanya Panjat Pinang ya, Panjat Pinang. Senang kita ketawa-ketawa, hahaha, nggak karu-karuan ya. Padahal itu Panjat Pinang itu adalah peninggalan Belanda. Yang menciptakan adalah Belanda. Untuk apa? Untuk mempermalukan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Ya. Hiburannya Belanda ya kayak gitu. Ya. Ada kayu ke atas, di sana di atas ada roti, ada keju. Orang-orang suruh berebut. Orang Belanda pada ketawa-ketawa. Nah sekarang Panjat Pinang malah jadi hiburan kita dan hiburan rakyat sampai sekarang. Makan kerupuk, ya. Lomba balap karung, lomba naon wae lah ya. Itu contoh. Bahwa kita pernah dijajah Belanda 350 tahun, kita dijajah oleh Jepang 3,5 tahun. Rasanya bagaimana, pedih, perih, itu kata orang tua, nenek-nenek kita. Orang tua saya juga merasakan itu. Tiba-tiba, tanggal 17 Agustus 1945, tiba-tiba Soekarno memproklamirkan proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kayak apa rasanya? Tiba-tiba belenggu itu lepas begitu saja. Rantainya pecah. Tempurungnya pecah. Semuanya pesta kemenangan. Merasakan euforia yang luar biasa. Bebas sebebas-bebasnya. Bebas sebebas-bebasnya itu sama dengan pada saat bebas dari Orde Baru, nanti saya cerita juga. Terus kalau dihubungkan dengan hak asasi manusia bagaimana? Pemikiran hak asasi manusia pada periode ini ada 3 hal penting. Yang pertama, mengingatkan kita semuanya, terutama bangsa Indonesia, bahwa kita punya hak yang namanya hak untuk merdeka. Kita punya hak untuk merdeka. Mengingatkan kita, bebas dari belenggu. Itu pemikiran yang pertama. Bebas dari belenggu penjajahan. Yang kedua, mengingatkan kita bahwa dulu ketika dijajah kita nggak punya suara. Kita nggak punya suara. Ngomong sedikit, tangkap Belanda, buang, asingkan. Soekarno udah berapa kali diasingkan. Lawan Belanda, tangkap, buang. Kalau masih hidup malah puji Tuhan, masih puji Tuhan ya. Kalau dibuang tiba-tiba hilang. Sampai sekarang itu Orde Baru ya, itu Orde Baru. Belanda masih luar biasa. Nah, setelah merdeka, rakyat Indonesia boleh berkumpul, boleh mengemukakan pendapat, boleh berbicara. Karena sudah nggak ada lagi yang nangkepin. Ya. Di warung-warung kopi semuanya senang-senang. Bahkan di lembaga-lembaga DPR pun
Orang mulai berani ngomong. Kamu bisa bayangkan bagaimana anggota DPR pada zaman Orde Baru, pada zamannya Soeharto. Datang, duduk, anggota DPR tuh, ya, anggota DPR sampai sekarang tuh kayak gitu. Datang di gedung DPR, duduk, diam, bilang setuju, pulang, pun dapat uang, dapat duit. Di zaman Orde Baru juga gitu. Oh, parah banget malah. Datang, duduk, diam, duit. Udah 4D. Tidak ada orang yang bersuara. Tidak ada orang yang mau ngomong. Nah, melihat itu semua, kemudian Wakil Presiden Muhammad Hatta mengeluarkan sebuah maklumat pemerintah tertanggal 3 November 45. Jadi yang mengeluarkan maklumat pemerintah itu adalah Wakil Presiden Muhammad Hatta. Ya. Bahwa rakyat diizinkan, dijamin, diberi keleluasaan, dibolehkan untuk membuat partai politik. Monggo. Sehingga apa? Di periode 1 ini, partai politik yang ada jumlahnya hampir 200 partai politik. Bayangkan, jumlahnya ada 200 partai politik. Salah satunya adalah Partai Komunis Indonesia. PKI itu adalah partai politik. Yang ide tadi yang saya katakan di nilai instrumental, yang landasan idealnya bukan Pancasila PKI itu. Landasan idealnya adalah komunis. Ya. Itu periode 1. Periode 2 sudah lumayan nih. Ya. Periode 2 ini pemerintahnya bentuknya adalah parlementer. Parlementer itu apa Pak Fajar? Parlementer itu adalah kekuasaan tertinggi ada di tangan parlemen atau ada di tangan DPR. Nah, presiden ngapain Pak Fajar? Presiden itu kedudukannya hanya sebagai simbol saja. Hanya diem saja. Semua yang kerja adalah DPR dan Perdana Menteri pada saat itu. Presiden itu hanya diem. Nah, di periode 2 ini, anggota DPR atau pada saat itu dikenal dengan nama anggota konstituante, anggota DPR itu, ngomong ke Soekarno, "No, gue pengen ngerubah Undang-Undang Dasar 45 deh." Soekarno bilang, "Silahkan coy, rubah-rubah aja." Ya kan? Kalau mau rubah Undang-Undang Dasar 45 silahkan. Tapi cuma omong doang. Karena tiap hari berantem, antara anggota DPR berantem, dan berantem. Nggak selesai tuh, katanya mau mengganti Undang-Undang Dasar 45, tapi nggak ada tuh. Sampai akhirnya Soekarno tampil. Ini orang kok ribut baik ya, ribut baiknya. Presiden tampil tuh Soekarno, yang tadinya hanya sebagai simbol saja, tiba-tiba Soekarno tampil dengan mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 59. Dia bikin Dekret Presiden 5 Juli 59. Isinya cuma 3. 1, bubarin DPR. 2, bubarin MPR. 3, balik lagi ke Undang-Undang Dasar 45. Bayangkan seorang presiden berani membubarkan DPR. Hebat banget itu Soekarno pada saat itu. Bubarkan DPR, bubarkan MPR, balik lagi ke Undang-Undang Dasar 45. Oh my God. Thank you.
yang tadinya parlementer berubah menjadi